Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada. Kembali bersama Ricky Audio yang akan meneruskan pembacaan buku daripada Bapak Insinyur Niko, yaitu buku Healing Movement. Di video saya yang ke-15, dalam buku ini adalah bab 7, Mujizat dan Kesembuhan yang Kreatif. Dr. Chuck Pierce pada 4 Juni 2006 ke Indonesia memberikan lukisan anak kunci. Maka Cindy Jacob membawa anak kunci yang sesungguhnya. Dan ketika itu Cindy Jacob berkata, Anda sedang diberikan kunci untuk mensinergikan doa, pujian, dan penyembahan dengan mujizat yang kreatif. Hari-hari ini di tengah krisis global dunia ini menyebabkan semua negara dalam tahun-tahun yang sulit. Saya membaca surat-surat kabar akhir-akhir ini yang mengatakan bahwa krisis mengancam 50 juta pekerja. Ini tidak main-main di mana mereka memprediksikan hal itu terjadi kalau keadaan masih seperti sekarang. Tetapi kalau keadaan bertambah jelek, berarti jumlah 50 juta pekerja itu akan meningkat dengan beberapa puluh juta, bahkan ratusan juta. Banyak yang terjadi akibat resesi ekonomi global, sehingga banyak orang yang kehilangan pengharapan. Mereka melihat masa depan mereka begitu suram. Bayangkan tadinya pegang uang 50 miliar, tiba-tiba dalam sekejap tinggal 3 miliar. Ada yang pegang uang 3 miliar rupiah, tiba-tiba tinggal 100 juta. Mereka semua merasa masa depan begitu gelap. Tidak ada pengharapan rasanya. Tetapi dengar janji Tuhan buat kita semua. Yeremia 29 ayat 11 berkata, Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Baru-baru ini ada World Economic Forum atau Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di mana negara-negara besar berkumpul di sana untuk membahas krisis keuangan yang terjadi di dunia hari-hari ini. Dan mereka menyimpulkan bahwa krisis yang terjadi sekarang ini adalah yang paling jelek sejak Desember 1933. Seperti kita ketahui bahwa di tahun 1930-an adalah zaman resesi yang luar biasa dahsyatnya melanda dunia. Namun sekarang mereka katakan ini sebagai krisis yang paling jelek dan tidak tahu lagi bagaimana ke depannya. Itulah keadaan dunia hari-hari ini. Tetapi di tengah-tengah keadaan dunia yang rasanya begitu dicekam oleh krisis yang dampaknya bermacam-macam, Tuhan justru berkata kepada kita, hari-hari ini adalah tahun mujizat dan kesembuhan yang kreatif. Dan Tuhan bertanya kepada kita, percayakah Anda akan hal ini? Mungkin ada di tengah Anda yang percaya atau tidak, dan tidak percaya karena melihat keadaan yang sedang Anda alami saat-saat ini. Tetapi mari kita katakan hal ini. Hari-hari ini adalah tahun mujizat dan tahun kesembuhan yang kreatif. Hari-hari ini adalah tahun mujizat dan tahun kesembuhan yang kreatif. Saya melihat Tuhan begitu luar biasa. Keadaan dunia boleh seperti apa saja, tetapi Dia tetap menuntun anak-anaknya. Dan anak-anaknya yang percaya akan melihat mujizat dan kesembuhan yang kreatif. Kalau Anda membaca Yohanes 11 tentang Lazarus yang dibangkitkan, Lazarus mempunyai saudara yaitu Maria dan Marta. Mereka bertiga adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada suatu hari Lazarus menderita sakit berat sehingga akhirnya mati. Ketika Lazarus mati dan sudah dikubur selama 4 hari, Tuhan Yesus baru tiba di tempat itu. Pada waktu itu yang pertama menyambutnya adalah Marta. Saya percaya Marta sambil berlinang air mata berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Jawab Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tetapi Tuhan berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dalam hal ini sepertinya begitu mantap kepercayaan Marta. Setelah itu Tuhan Yesus terus berjalan menuju ke kuburan, dan di tengah jalan ia bertemu dengan Maria. Dan Maria berkata hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Marta. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat berikutnya berkata bahwa masygulah hati Tuhan Yesus mendengar perkataan Maria. Masygul ini bisa berarti Tuhan Yesus terharu, atau bisa juga berarti Tuhan Yesus berkata dalam hati, Maria, mengapakah engkau tidak percaya? Ya. Ketika ia melanjutkan perjalanannya, ia mendengar orang-orang Yahudi berkata, ia bisa memelihara orang buta. Sanggupkah ia membuat Lazarus hidup kembali?
mendengar itu, ayat berikutnya berkata, masjulah hati Tuhan Yesus. Mungkin masjulah hati Tuhan Yesus di sini karena ia berpikir mengapa mereka hanya percaya orang sakit yang disembuhkan, tetapi mengapa tidak percaya kalau orang mati pun bisa dibangkitkan. Sesampainya di kubur, Tuhan Yesus berkata, angkat batu itu. Karena pada waktu itu memang ada batu yang menutup kubur tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Marta yang tadi berkata, aku percaya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika batu itu mau diangkat kembali, ia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Guru, sudah 4 hari ia mati. Jadi ia sudah busuk. Mungkin sudah ada cairan yang keluar dari dagingnya. Mungkin sudah tidak karu-karuan. Lalu Tuhan Yesus melihat kepada Marta dan berkata, bukankah sudah aku katakan kepadamu kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Hari-hari ini pesan ini datang kepada saya berulang-ulang untuk disampaikan kepada anak-anaknya, yaitu Anda dan saya. Bahwa hari-hari ini kita akan melihat mujizat seperti yang dialami Lazarus. Ini yang disebut dengan mujizat yang kreatif. Mungkin selama ini Anda dan saya percaya seperti apa yang 2 tahun lebih ini, dari tahun 2006 sampai dengan 2008, seperti yang saya tulis dalam bab-bab sebelumnya. Bahwa melalui healing movement saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan yang tuli mendengar. Bahkan yang sakit kanker dan tumor disembuhkan seketika. Juga ekonomi dan bisnis serta hubungan dalam keluarga yang sedang sakit disembuhkan. Dan itu memang luar biasa. Bahkan saya melihat orang yang bisu tuli sejak lahir, yang menurut kedokteran tidak mungkin disembuhkan, tetapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkannya. Saya melihat itu semua. Tetapi ada tingkatan selanjutnya, yaitu orang mati dibangkitkan. Dengan mudah Marta akan percaya bahwa orang yang baru 1 sampai 2 jam mati bisa dibangkitkan kembali karena tubuhnya masih utuh. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengajak imannya bangkit dengan menantang mereka bahwa orang mati bisa bangkit, ia langsung berkata, saya percaya, saya percaya. Tetapi ada tingkatan yang ketiga, di mana ketika Tuhan Yesus menyuruh mengangkat batu kubur itu. Ini merupakan hal yang lain lagi. Sebab 4 hari Lazarus sudah mati, sehingga mungkin saja sudah busuk dan tubuhnya sudah tidak berbentuk lagi. Dalam hal ini iman Marta tidak bisa sampai ke sana. Tetapi Tuhan Yesus begitu sabar dan kembali menghampirinya dan berkata, bukankah sudah aku katakan kepadamu kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Hari-hari ini kita akan melihat banyak hal seperti ini, dan bagi kita diperlukan satu kepercayaan untuk melihat tuntunan Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan ini tidak masuk akal. Tetapi Tuhan mengatakan lakukan saja. Selagi kita masih bertanya-tanya, bisa tidak ya? Tuhan kembali katakan, lakukan saja. Kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Meskipun hanya satu mujizat, ini adalah mujizat yang luar biasa. Sebab memang merupakan mujizat kesembuhan yang kreatif. Saya ingat ketika Cindy Yakob memberikan anak kunci kepada saya pada 17 Agustus 2008, ternyata untuk meneguhkan nubuatan Tuhan. Kalau Dr. Chuck Price pada 4 Juni 2006 ke Indonesia memberikan lukisan anak kunci, Cindy Yakob membawa anak kunci yang sesungguhnya. Dan ketika itu Cindy Yakob berkata, Anda sedang diberikan kunci untuk mengawinkan doa, pujian, dan penyembahan dengan mujizat yang kreatif. Hari-hari ini Tuhan berkata, hanya percaya, memang cuma percaya saja. Namun ini tidaklah mudah, sebab Tuhan sudah berulang-ulang berpesan. Bahkan sejak tahun lalu Tuhan sudah berkatakan, percaya, percaya, percaya. Di tengah zaman yang sulit ini Tuhan memberikan kepada saya perlindungan. Tuhan melalui Mazmur 91 yang mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak-injak singa dan ular. Naga sungguh hatinya melekat kepadaku.
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hal-hal seperti inilah yang akan kita hadapi di tahun-tahun ini. Mazmur menyebutkan akan ada jerat penangkap burung, yang bisa berarti jerat atau mungkin jebakan-jebakan dengan alasan politik, iri, sakit hati, dan lain-lain. Penyakit sampar, penyakit menular, kedahsyatan malam, dan panah terbang di waktu siang. Ini berbicara tentang peperangan rohani atau peperangan jasmani termasuk santet, sihir, dan lain-lain. Sehingga kalau ada orang yang roboh di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, mungkin karena tsunami, gempa bumi, peperangan, turlah dan malapetaka besar seperti apa yang sedang berada di depan Anda. Saat ini yaitu krisis keuangan atau ekonomi global, tetapi Tuhan berjanji bahwa kita akan diluputkan. Syarat supaya kita diluputkan dari semuanya itu adalah 1. Hanya berharap dan mengandalkan Tuhan saja, ayat 1-2. Jika Anda berharap dan mengandalkan Tuhan, dan karena Anda percaya, Anda akan berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kedua, hati yang melekat kepada Tuhan, ayat 14. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan adalah orang yang hidup intim dengan Tuhan. Mengapa bisa intim? Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Langkah-langkah yang Tuhan berikan untuk menghadapi tahun-tahun ini yang penuh dengan multikrisis. Anda dan saya harus lebih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Orang yang seperti ini pasti intim dengan Tuhan, dan hatinya pun melekat kepada Tuhan. Orang yang seperti ini pasti percaya kepada Tuhan. Tindakan dari percaya adalah berharap dan hanya mengandalkan Tuhan. Kalau hari-hari ini Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, dan hatimu melekat kepada Tuhan, Anda akan melihat bahwa Tuhan akan memberikan hikmat kepada Anda. Tuhan akan memberikan ide-ide yang kreatif kepada Anda untuk menghadapi tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kompas menulis dalam topik kiat pengusaha menyongsong krisis ekonomi global supaya pengusaha aman dan selamat. Mereka harus kreatif. Membaca topik itu saya cukup tersentak. Sebab demikian, kreatif yang dimaksud mereka, kreatifnya siapa? Sebab menurut kita satu-satunya di kreator adalah Tuhan. Sehingga kreativitas itu juga Dia yang memberikannya. Ahli ilmu apapun tidak bisa menjawab masalah yang begitu sulit di tahun-tahun ini. Sebab hanya hikmat dari Tuhan yang bisa menjawabnya. Dan saya tahu bahwa Anda dalam Tuhan sedang diberi hikmat tersebut. Dan tinggal Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mengasihi Dia dengan kasih yang mula-mula. Intim dengannya, serta hatimu melekat kepada Tuhan. Sehingga karena itu engkau percaya, berharap, dan hanya mengandalkan Tuhan. Maka urapan itu akan langsung di-on-kan. Anda akan menerimanya, sehingga Anda akan diberi Tuhan satu pemikiran yang brilian, yang mana tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Intinya, Tuhan memberitahu kita bahwa cara-cara lama sudah tidak dapat dipakai lagi. Nanti kita akan melihat cara-cara lama yang tadi, misalnya 1 + 1 sama dengan 2, tidak akan berlaku lagi. Sebab yang akan terjadi nanti 1 + 1 4. Barangkali ada yang berkata, mana mungkin? Tentu saja itu mungkin, karena Tuhan sendiri yang membuatnya menjadi mungkin. Kuncinya apa? Percaya saja. Saya teringat pada Abraham yang disebut bapak orang yang beriman atau bapak orang yang percaya. Kalau Anda membaca Kejadian 15 ayat 6, dikatakan demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi jika Anda percaya seperti Abraham, maka Anda adalah orang yang benar. Dan apa yang Anda lakukan itu akan dianggap sebagai kebenaran. Percaya atau iman dalam bahasa Ibrani-nya disebut aman, yang artinya bertekun dan mempercayai dan yakin dengan menyatakan kesetiaan yang bersifat taat. Jadi iman yang dimiliki Abraham itu artinya hatinya terarah kepada Tuhan dengan kepercayaan, ketaatan, dan penyerahan yang tetap atau tekun. Kalau tadi kita ditanya, percayakah engkau akan hal ini? Apa yang menjadi jawaban kita? Bila jawaban kita percaya, artinya hati kita tertuju kepada Dia dan kita taat kepada apapun yang Dia katakan. Meskipun tidak masuk akal, akan tetap kita lakukan dengan ketaatan dan ketekunan terus-menerus. Bukan hari ini percaya, tapi keesokan harinya tidak terlalu percaya, lusanya kurang percaya, dan seterusnya. Bukan seperti itu, tapi marilah dengan konsisten dan kontinu kita taat serta mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Contoh-contoh Alkitab
dari orang-orang yang mendapatkan mujizat yang kreatif adalah sebagai berikut. Abraham. Kita tahu Abraham adalah seorang yang tertulis di Alkitab, yang bisa kita ambil sebagai contoh bagaimana ia mendapatkan mujizat yang kreatif. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari negeri Haran dan berjanji bahwa ia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Keturunannya akan banyak dan berkat dalam segala hal akan diterimanya, termasuk berkat secara materi yang diberikan Tuhan dengan berlimpah-limpah. Lalu percayalah Abraham akan hal itu. Di sini Abraham tidak hanya sekedar omongan di mulut bahwa ia percaya apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, tetapi Abraham juga menyatakan dengan tindakannya. Ketika itu Abraham mengajak keponakannya yang bernama Lot. Tuhan begitu luar biasa, di mana Abraham diberkati, begitu pula dengan Lot juga diberkati. Tetapi setelah itu ada resiko bagi orang yang diberkati. Apa yang terjadi? Ternyata para gembala Abraham dan para gembala Lot mulai bertengkar, memperebutkan daerah pengembalaan. Mari kita melihat bagaimana tindakan Abraham sehingga ia dapat menyelesaikan, sehingga ia mendapat mujizat yang kreatif sebagai berikut. 1. Jangan ada perkelahian oleh karena harta. Jadi langkah pertama Abraham memanggil Lot dan berkata, Lot, jangan sampai ada perkelahian antara aku dengan kamu gara-gara soal harta. Juga gembalamu dan gembalaku jangan sampai berkelahi gara-gara soal harta itu. Sebab kita ini masih kerabat, kita ini masih saudara. Apakah saudara mau mengalami mujizat yang kreatif? Oleh sebab itu tahun-tahun ini jangan sampai berkelahi gara-gara soal harta. Kita ini masih saudara, apalagi masih merupakan saudara secara daging. Jangan ada sampai berkelahi gara-gara harta. Sebab saya banyak melihat saudara kandung, yang mana kakak adik kandung itu berkelahi soal harta. Maukah Anda mendapatkan mujizat yang kreatif? Oleh sebab itu jangan lakukan perkelahian karena berebut harta. Kedua, hanya percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati. Langkah kedua, Abraham berkata kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu daerahnya. Kalau Lot ke kanan, maka Abraham akan ke kiri, atau sebaliknya. Pada prinsipnya orang selalu berpendapat bahwa orang pertama yang memilih biasanya mendapat kesempatan untuk menerima yang lebih baik atau terbaik. Tetapi di sini justru Abraham membiarkan Lot memilih lebih dahulu. Mengapa demikian? Karena Abraham tidak terikat kepada harta di dunia. Dan sebaliknya, ia hanya percaya kepada janji Tuhan. Meski ia harus memilih yang terakhir pun, ia percaya bahwa Tuhan tetap akan memberkatinya. Jadi tidak perlu berebut sana-sini, apalagi dengan cara sikut sana, sikut sini. Sebab kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan penuhi. Mari kita lihat Lot. Ketika diberi kesempatan untuk memilih, dia tidak sungkan-sungkan lagi. Meskipun Abraham adalah pamannya, seharusnya ia berkata, jangan paman, saya kan ponakan. Biarlah paman yang memilih terlebih dahulu. Itu tidak tertulis demikian di Alkitab. Malah sebaliknya, Lot langsung melayangkan pandangnya dengan mata yang hijau. Ia langsung memilih lembah Yordan. Mengapa? Sebab di lembah Yordan itu banyak air, seperti taman Tuhan dari Mesir. Pokoknya secara ekonomi atau secara bisnis itu merupakan tempat yang nomor 1 dan pasti menguntungkan. Namun ia lupa bahwa di sekitar itu ada orang-orang Sodom yang sangat jahat dan sangat berdosa kepada Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata ending story mereka sangat berbeda. Ternyata Lot hanya menepati daerah itu sementara. Sebab tidak lama kemudian tempat itu dihancurkan oleh Tuhan. Kesalahan Lot hanya melihat apa yang dilihat manusia dan tidak melihat apa yang dilihat Tuhan. Bagi Tuhan yang nomor 1 adalah, apakah setelah mendapat tempat itu Anda akan lebih dekat dosa yang atau lebih jauh dengan dosa? Ini penting sebab memasuki tahun-tahun yang akan datang. Kalau Anda mendapatkan pekerjaan atau job yang Tuhan bukakan, itu semua akan diuji kembali. Nomor 1, jangan hanya melihat secara ekonomi atau bisnis semata. Sebab yang pertama kita harus melihat apakah setelah Anda mengambil itu kira-kira saya gampang jatuh dalam dosa atau selamat. Itulah yang Tuhan lihat. Ini sangat penting memasuki tahun-tahun ini dan yang ke depan kita harus perhatikan baik-baik. Dan jangan sampai terjebak akan hal ini. Jangan karena ada tawaran yang menggiurkan secara apa yang dilihat oleh manusia, sehingga kita melupakan apa yang dilihat oleh Tuhan. Yang mana seharusnya kita pilih. Abraham yang sepertinya hanya diberikan sisa-sisa dalam arti yang tidak menguntungkan secara ekonomi. Tetapi begitu ia diberikan sisanya, Tuhan berbicara kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Amin.